Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan rekan-rekan sekalian. Pada perkuliahan kali ini kita akan mencoba mengingat-ingat kembali memori kita berkaitan dengan konsep-konsep di teori konseling bagaimana memandang manusia yang akan kita kaitkan dengan kesehatan mental. Tentu jika teman-teman lupa, hal wajar, silahkan teman-teman membaca kembali catatan-catatan yang sudah dibuat pada semester yang lalu. Kita awali dulu dari konsepnya Freud. Seperti yang kita ketahui, Freud dilahirkan pada 1856, beliau meninggal pada 1939, yang pada awalnya merupakan seorang dokter saraf dan menderita depresi periodik, kecemasan tidak wajar, gangguan rasa takut mati, dan fobia berkendara. Tetapi permasalahan-permasalahan itu membuat Freud menemukan banyak ide. Kita bisa belajar nih, kalau kita punya masalah sebenarnya kita sedang diberi lahan-lahan ide-ide baru. Karena dengan permasalahan itu Freud juga menemukan konsep the interpretation of dream. Kita lihat perspektif Freud tentang hakikat manusia. Manusia pada hakikatnya menurut Freud adalah seorang makhluk yang deterministik. Seorang makhluk yang ditentukan oleh kekuatan atau dorongan-dorongan irasional, motivasi tidak sadar, dan dorongan instinktif dan biologis. Manusia berisikan tentang sistem energi, insting, libido, dan seks. Ada dua insting yang mengarah pada tentang kehidupan yang biasa disebut dengan eros, dan juga insting destruktif, agresif atau mati yang biasa disebut dengan thanatos. Kedua insting atau libido ini yang menjadi kekuatan untuk menentukan mengapa individu berbuat sesuatu. Konsepnya, konsep kesadaran, tentu kita mengenal konsep conscious, preconscious, dan unconscious. Tentu teman-teman masih ingat dengan itu. Kalau struktur kepribadian, kita bisa melihat tentang superego, id, dan ego. Bagaimana sih perilaku bermasalah menurut Freud? Asumsi perilaku sehat, perilaku adaptif dengan kesadaran akan keadaan lingkungan, ego berperan secara optimal, berpengaruh besar pada pengendalian id dan superego. Asumsi pribadi yang bermasalah, kita bisa melihat satu, terjadi dinamika yang tidak efektif. Ego gagal menjalankan fungsi integratif secara psikis. Belajar kurang tepat pada masa lalu. Konflik antara id, ego, superego yang menimbulkan kecemasan. Kecemasan nyata, realistik, kecemasan moral, dan kecemasan neurotik. Terjadi juga konflik kartasis dan anti-kartesis. Semakin tingginya konflik keduanya, semakin tinggi pula tingkat kecemasan. Kecemasan-kecemasan itulah yang nanti melahirkan mekanisme pertahanan ego. Tentu teman-teman masih ingat ada regresi, ada rasionalisasi, ada sublimasi, ada reaksi informasi, ada fiksasi, ada proyeksi, ada denial, ada represi, ada kompensasi, ada identifikasi, ada introyeksi, ada displacement. Nah, silakan nanti dicek, dibaca-baca lagi apa itu masing-masing mekanisme ego. Dan nanti teman-teman juga akan melihat perspektif-perspektif bermasalah berdasarkan itu. Jangan-jangan kita sedang menggunakan beberapa macam mekanisme ego nih dalam mengatasi kecemasan kita sehari-hari. Kemudian kita bisa berbalik lagi, berpindah kepada person center yang dipelopori oleh Carl Rogers. Beliau dilahirkan pada tahun 1902 sampai 1987. Terjadi pergeseran ini. Pergeseran sebagai reaksi dari detektif konseling dan psikoanalisis. Meskipun nanti di Rogers juga memiliki
perkembangan-perkembangan, ada perbaikan-perbaikan. Pada tahun 1040-an, istilahnya Rogers menekankan kepada suasana permisif atau non-directed counseling. Kemudian beliau bergeser lagi pada 1950-an menjadi client center terapi, fokus penciptaan kondisi yang diharapkan oleh konseling kita. Pada tahun 1950 sampai 1970-an menekankan pada aspek perubahan. Sedangkan 1980 sampai sekarang berubah lagi, menekan menjadi pada person center terapi. Konselor menjadi seorang fasilitator, konseling yang paling tahu dirinya, bukan menekankan pada teknik spesifik, tapi penerimaan dan keutuhan. Nah, ini menarik ini. Dari perspektif itu, Rogers memandang manusia memiliki potensi memahami diri dan mengatasi masalahnya sendiri. Manusia selalu berkembang ke arah yang lebih baik. Terjadi proses aktualisasi diri. Manusia melakukan sesuatu berdasarkan persepsinya secara subjektif. Manusia dapat bertanggung jawab dan konstruktif. Setiap manusia pada dasarnya baik sesuai harkat dan martabatnya. Nah, ini betul-betul humanis ya. Kalau kita melihat dari struktur kepribadian menurut Rogers merupakan hasil interaksi terus-menerus. Ingat, kepribadian menurut Rogers merupakan hasil dari interaksi yang berjalan terus-menerus antara self, medan fenomena, pengalaman, lingkungan, sehingga nanti akan membentuk organisme individu. Setiap manusia memiliki kapasitas memahami keadaan yang menyebabkan ketidakbahagiaan dan mengatur kembali kehidupannya lebih baik. Yang paling memahami masalah dan menyelesaikan adalah individu itu sendiri, sehingga manusia dapat tumbuh dan berkembang berdasarkan sisi internal individu sendiri. Self, struktur kepribadian yang sebenarnya. Nanti ada real self dan ada ideal self. Real self tentu keadaan keinginan yang sesuai dengan dirinya sendiri. Ideal self jika seseorang merasa bahagia hanya bila bertingkah laku sesuai dengan kehendak orang lain atau tuntutan sosial. Nanti juga ada istilah medan fenomena yang saya sebutkan tadi, yaitu keseluruhan pengalaman peristiwa baik yang disadari maupun tidak. Organisme adalah total individu yang meliputi perasaan, pikiran, perilaku, yang mempunyai kecenderungan mengaktualisasikan diri, mempertahankan dan mengembangkan. Kalau pengalaman adalah informasi yang dibawa melalui panca indera atau internal feeling. Perilaku bermasalah menurut Rogers adalah individu yang inkongruen antara pengalaman dan self. Masalah dan ketidaksesuaian antara ideal self dengan real self. Individu tidak mampu menunjukkan aktualisasi diri yang optimal, melakukan distorsi atau denial jika terjadi inkongruensi. Jadi kita bisa melihat asumsi bermasalahnya tadi ada 4. Yang pertama tadi inkongruensi, kemudian ketidaksesuaian ideal self dan real self, tidak mampu menuju pada aktualisasi diri, terjadi distorsi atau denial terhadap inkongruensi. Asumsi pribadi yang sehat, sesehat-sehatnya pribadi adalah pribadi yang kongruen, mampu menjadi pribadi yang full fungsi person. Jadi itu ya teman-teman, kalau kita melihat tentang person center. Bergeser lagi kita ke Gestalt. Gestalt, siapakah pengembang utamanya? Beliau yang lahir pada 1893 sampai 1970, Friedrich Perls. Konseling Gestalt berbasis pada eksistensial fenomenisme. Dikatakan eksistensial karena berdasarkan pada ide individu selalu dalam proses becoming, menjadi, remarking, dan menemukan kembali dirinya.
bersifat fenologis karena fungsi persepsi individu tentang kenyataan pengalaman yang dialaminya. Gestalt berpijak pada premis bahwa individu selalu mengerti konteks hubungannya dengan lingkungan. Ya, nanti juga ada istilah-istilah yang biasa. Istilah Gestalt mengacu pada organisasi yang dinamis, selalu keseluruhan, menekankan pada kesadaran Herr and Now dan kesatuan pikiran, tubuh, dan perasaan. Gestalt memandang manusia pada hakikatnya merupakan sebuah fungsi holistik. Fungsi tubuh, emosi, pikiran, sensasi, persepsi yang saling berkaitan. Manusia bagian dari lingkungannya. Manusia adalah aktor bukan reaktor. Ada kata kunci juga. Manusia adalah aktor dan bukan reaktor. Manusia mampu menyadari sepenuhnya terhadap sensasi, pikiran, emosi, dan persepsinya. Manusia mampu membuat pilihan dan bertanggung jawab terhadap terhadap tingkah lakunya karena proses kesadaran diri. Manusia mampu mengarahkan dirinya melalui potensi yang dimiliki. Manusia mampu mengalami masa lalu dan masa depan pada saat ini melalui proses mengingat dan mengantisipasi. Here and now. Manusia adalah makhluk netral, tidak bisa dikatakan baik dan jahat. Ya, nanti kalau kita lihat kepribadian ada beberapa hal ya. Yang pertama, organisasi manusia dilihat sebagai satu keseluruhan dan menolak terhadap dikotomi atau divisi-divisi holistik ya. Berarti ini ya, manusia lihat dari holistik. Proses organisasi mengembalikan diri ketika equilibriumnya terganggu tuntutan dan kebutuhan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan saling menguntungkan yang tidak dapat dipisahkan. Self akan membentuk figur dan latar, koordinasi motorik, kebutuhan organik, mengintegrasikan perasaan, menemukan makna hidup. Perilaku bermasalah, ada beberapa asumsi pribadi yang bermasalah. Kita bisa melihat 5 hal, yaitu ketika dia melakukan sebuah proyeksi, introyeksi, retrofleksi, konfluent, dan defleksi. Apa itu 5 itu? Silakan dibaca kembali. Asumsi pribadi yang sehat adalah individu yang dapat menyadari potensi baik pada dirinya yang meliputi kelemahan maupun kelebihan, sehingga mampu mengoptimalkan dirinya dalam masa sekarang atau mencapai kesadaran. Ya, itu kira-kira dalam sebuah pandangan Gestalt. Ya, tentu sekilas-sekilas ya. Berikutnya kita bergeser kepada cognitive behavior punya Aaron Beck. Aaron Beck lahir pada tahun 1960 sampai 1963. Aaron Beck ini terkenal dengan CBT-nya ya. Kita bisa melihat memandang manusia, REBT dan CBT, nanti ada perbandingannya, tapi kita lebih menyoroti dulu tentang CBT. CBT mengutamakan peran kognitif dan keyakinan dalam pengubahan perilaku, menekankan perubahan pikiran negatif dan keyakinan maladaptif, menggunakan wicara diri atau self-talk sebagai cara introspeksi. Keyakinan individu memiliki makna personal tinggi sehingga individu memiliki core belief dan subjektif. Mampu menemukan makna dapat dilakukan konseling daripada diajarkan atau ditafsirkan oleh konselor, sehingga nanti kita bisa melihat bahwa individu bermasalah berarti dia memiliki 3 core belief, bisa 3-3-nya, bisa salah satunya. Struktur kepribadian dalam perspektif CBT menekankan pengaruh pikiran seseorang. Belief menentukan cara individu mengambil keputusan dan memandang duniawi. Peristiwa di masa anak-anak dapat mengarahkan individu pada kekaburan kognitif atau cognitive distortion.
kurangnya pengalaman, keterampilan memungkinkan individu pada ketidakefektifan cara berpikir. Pikiran spontan atau automatic thought memainkan peran penting terhadap tekanan psikologis, apalagi ketika mengalami suatu hal yang besar. Ketika masa kanak-kanak dikembangkan keyakinan positif, maka akan mengarah orang tersebut pada pandangan positif. Kita juga bisa melihat nih, dalam CBT itu paling tidak ada tiga core belief yang bermasalah. Satu, helpless, hopeless, dan worthless. Bagaimana bentuknya? Ya diingat-ingat lagi ya. Termasuk nanti ada juga asumsi perilaku bermasalah dalam CBT. Orang memiliki masalah disebabkan pikiran spontan. Pikiran spontan dilahirkan dari core belief yang mengalami distorsi kognitif sehingga pemrosesan informasi yang tidak akurat atau tidak efektif. Distorsi kognitif berperan penting dalam psychological stress dan disorder. Tentu banyak sekali macam-macam dari distorsi kognitif, mulai dari membuat tuntutan ekstrim pada diri, jika tidak terpenuhi menyalahkan diri sendiri, memiliki gagasan atau fakta dari sebuah kejadian untuk mendukung pemikiran negatif, kemudian juga bisa menganggap bahwa orang lain berpikir dengan cara tertentu. Kemudian ada juga ketika individu percaya ada sesuatu buruk yang akan terjadi dan tidak ada bukti yang mendukungnya. Ada juga fokus terhadap kejadian buruk yang terjadi sehingga menjadi takut. Ada juga nanti yang membesar-besarkan sesuatu dan berpikir secara general. Ada juga labeling, pandangan negatif terhadap diri dan berdasarkan pada kesalahan-kesalahan. Ada juga ini membesarkan kesalahan dan meminimalkan hal baik, membuat makna personalisasi diri yang kadang tidak berhubungan. Teman-teman ada enggak di antara distorsi kognitif itu? Ya, silakan melakukan sebuah refleksi diri masing-masing ya. Ya, kita bisa juga bergeser, ini sempat ketinggalan ini tadi ya, tentang behavior. Hakikat manusia dalam perspektif perilaku behavior, individu selalu berinteraksi pada lingkungan. Manusia hakikatnya netral, kadang bersikap baik, kadang juga buruk. Tingkah laku manusia dapat dipelajari. Proses belajar tingkah laku melalui kematangan dan belajar. Manusia memiliki potensi untuk berperilaku baik, buruk, tepat, atau salah. Manusia mampu melakukan refleksi atas lingkungan sendiri. Manusia mampu mengontrol serta mampu mengatur dan mengontrol perilakunya. Manusia dapat belajar tingkah laku baru dan dapat mempengaruhi tingkah laku orang lain. Nah, ini hakikat manusia dalam perspektif behavior. Dari situ lahir prinsip-prinsip behavior. Pemberian konsekuensi yang menyenangkan pada seseorang ketika melakukan sesuatu perilaku yang diharapkan. Penghilangan konsekuensi negatif untuk dapat meningkatkan perilaku yang diharapkan. Nanti ada positive reinforcement, ada negative reinforcement, ada insting, kemudian extension, proses yang tidak dapat menghadirkan reinforcement atau penguat, ada generalization, ada swapping, ada discrimination, ada observasi learning, kemudian ada juga tentang hukum-hukum dari Thorndike, ada hukum Hull dan sebagainya. Ini perilaku manusia. Banyak sekali kalau kita bicara tentang konsepnya behavior. Tapi dari situ kita bisa melihat nih bahwa behavior memiliki beberapa analisis terhadap perilaku bermasalah. Satu, karena dia belajar hal yang salah, seperti dasarnya bahwa perilaku itu dipelajari, maka perilaku bermasalah dipelajari juga, sehingga mengubahnya melalui juga proses belajar. Yang kedua, perilaku bermasalah itu disebabkan karena kurangnya keterampilan. Detail-detailnya silahkan nanti dibaca ya. Saya hanya membuat
atau memanggil ingatan-ingatan teman-teman. Kemudian kita bergeser lagi kepada considering realita yang disebutkan oleh Glasser. Glasser memandang bahwa manusia memiliki 5 kebutuhan dasar. Apa itu kebutuhan dasar? Ayo diingat-ingat. Kemudian ada istilah total perilaku. Total perilaku itu meliputi dari proses thinkingnya, actionnya, feelingnya, fisiologinya. 4 ini harus jalan. Manusia selalu memiliki quality worth-nya masing-masing. Manusia melihat kebutuhan, lingkungan, dan tergantung pada sistem perseptualnya. Identitas manusia biasanya ada 2, yaitu identitas gagal dan identitas berhasil. Ada juga konsep yang khas dalam realita adalah konsep dasar tentang manusia ditentukan oleh kekuatan dari dalam diri, bukan kekuatan dari luar. Individu pada dasarnya selalu memilih setiap tindakan yang akan dilakukan, dan individu sesungguhnya selalu memiliki kontrol atas setiap pilihannya. Oleh karenanya individu tidak sedih, melainkan individu memilih sedih. Ini konsep teori pilihan. Jadi individu tidak sedih, tapi individu memilih untuk sedih. Konsekuensi dari pilihan adalah tanggung jawab, sehingga individu dapat memilih pilihan, tetapi tidak dapat memilih konsekuensi pilihan itu. Nah, tanggung jawab ya. Asumsi pribadi yang bermasalah dan asumsi pribadi yang sehat. Kita lihat dulu dari asumsi pribadi yang sehat. Asumsi pribadi sehat berarti individu memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab pada pilihan dengan identitas sehat atau yang biasanya kita kenal dengan 3R. Asumsi pribadi bermasalah adanya identitas yang gagal, adanya perbuatan yang tidak pas, tidak adanya keterlibatan diri dan tidak dapat memilih pilihan, kemudian menyerah dan tidak bertanggung jawab akan pilihannya tersebut. Nah, ini kita lihatnya begitu ya. Nah, itu kita realita begitu. Kemudian kita bisa melihat perspektif lain, misalkan yang kita akhir hari ini kita coba diskusikan, yaitu adalah perspektif tentang postmodern, perspektif tentang konstruktivis sosial, yang mana hakikatnya melihat bahwa manusia memiliki realitas atau kebenaran yang dikonstruksikan secara sosial. Dengan konsekuensi tidak ada kebenaran yang sifatnya absolut. Manusia memiliki kemampuan, kekuatan-kekuatan, potensi dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk mengkonstruksi solusi atau mengkonstruksi cerita dan membuat kisah baru dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Manusia tidak perlu terpaku pada masalah, namun dia lebih dapat juga berfokus pada apa yang bisa dilakukan, berfokus pada potensinya, bertindak dan mewujudkan solusi naratif yang akan bisa dibentuknya. Nah, itu kalau kita melihatnya konstruktivis. Orang konstruktivis juga bisa melihat bahwa masalah itu terjadi karena ketidakefektifan dalam mencari dan menemukan solusi atau keunggulan-keunggulan diri. Atau juga manusia lebih berfokus pada saturated story. Manusia berfokus pada masalahnya itu saja. Ketika individu atau konseli ya, individu bermasalah adalah ketika dirinya meyakini bahwa ketidakbahagiaan atau ketidaksejahteraan berpangkal pada bagaimana memaknai, dalam hal ini membahasakan dirinya secara negatif. Dia mengkonstruksi kisah atau cerita yang dominan, yaitu cerita masalah yang saya sebut tadi, saturated story. Masalah bukan wujud yang terpisah dari diri, merupakan masalah pengalaman individu yang menjalani keseluruhan hidupnya. Tapi ada hal yang menarik.
masalah itu berbeda dari diri lo. Masalah itu berbeda dari diri. Sehingga masalah ya masalah, individu itu selalu sehat. Itu ya. Itu tadi sekilas perspektif terhadap masalah, sehingga memudahkan Anda memperspektifkan perilaku bermasalah individu, dalam hal ini tidak sehat mentalnya, dalam beberapa konsep teori konseling. Tapi teman-teman juga perlu mengingat bahwa kita juga memiliki panduan-panduan dalam mendiagnosis kesehatan mental. Beberapa di antaranya adalah PPDGJ dan DSM. Yang perlu teman-teman lakukan adalah mencoba mencari DSM itu apa, PPDGJ apa, dan kemudian dipelajari. Jika sudah menemukan dulu, dipelajari, kita akan mendiskusikannya, membahasnya pada pertemuan berikutnya. Oke, mungkin itu saja video hari ini. Kita ketemu pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.